Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita baca kitab, kita kirim Al-Fatihah buat pengarang kitab ini. Ini CD Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW, dan kepada seluruh guru-guru kita yang menyampaikan sanad kita kepada beliau dan kepada sampai kepada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin khairah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi farraza at-taubah wa harrama al-israr, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar, sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang baik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ini sebagaimana rutinitas kita setiap malam Ahad. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan muliakan kepada sahibul bait, Bapak RT dan keluarga, semoga beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keturunan beliau dijadikan anak-anak soleh dan solehah. Kemudian kita doakan kepada guru kita yang malam ini berhalangan, seharusnya beliau yang mengisi karena kabarnya anak beliau lagi sakit. Kita doakan semoga sakitnya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sembuhnya membawakan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim Al-Fatihah untuk niat baik ini dan kepada seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keturunan kita, jadikan soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa kulli ma wa bihi aslafuna salih bimithli hadhil munasabah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Lanjutan kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi insyaallah selagi kalau saya yang menggantikan, kita pakai kitab ini aja, kita tidak memakai kitab guru kita. Jadi pembahasan itu biarlah beliau yang membahas secara khusus dan melanjutkan materinya. Adapun kita, ketika kita yang mengisi, kita akan lanjutkan dengan kitab ini insyaallah. Tanbih. Yanbaghi lil 'abdi an yaftisha a'dha'ahu adh-dhahirata wal batinah sabahan wa masa'an. Hal hafizat hududallahi ta'ala allati haddaha laha aw ta'addat. Wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdzil lisan wal udhun
wal qalbi wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas am lam takum fa in ra'a jarahatan min jawarihi ata'at syakarallaha ta'ala wa lam yara nafsahu ahlan lidzalik wa in ra'aha talattakhat bi ma'siyatin minal ma'asi akhadha fin nadami wal istighfar thumma yashkurullaha ta'ala idza lam yaqdir alaihi aktsara min tilkal ma'siyah wa lam yubtala jawarihahu allati asat bil amradi wal jarahati wad damamili wal quruhi fa inna kulla udwin istahaqqa nuzul al bala'i bihi fa'alam dzalika ya akhi. Lanjutan dari materi kemarin, pengarang ini kitab Sidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menuliskan tanbih, peringatan. Peringatan ini biasa ada tanda seru, sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan. Yanbaghi lil 'abdi, sepantasnya bagi seorang hamba ayyaftisha a'dha'ahu, untuk memeriksa anggota tubuhnya, az-zahirata secara zahir, wal batinata dan keadaan batinnya, sabahan wa masaan, baik di pagi hari maupun di sore hari. Hal hafazat hududallahi ta'ala, apakah anggota tubuh itu telah menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, allati haddahalha, yang sudah Allah aturkan buat dia, au ta'addat, atau keadaannya terpaling, yaitu durhaka atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar, dan apakah qamat telah menegakkan dengan apa yang diperintahkan bihi kepada anggota tubuh itu, min ghaddil basar, dari menundukkan pandangan, wa hifdzil lisan, dan menjaga lisan, wal uzun, dan telinga, wal qalbi, dan hati, wa ghairi dzalik, dan selainnya, ala wajhil ikhlas, dengan jalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, aw lam takum, atau dia tidak atau belum melakukannya. Jadi di sini peringatan yang beliau tuliskan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memeriksa keadaan kita secara zahir dan batin, yaitu pagi hari dan sore hari. Maka juga dikenal dengan kekhususan pagi dan sore ini, ada zikir pagi dan sore. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wazkurullaha bukratan wa asila, dan ingatlah Allah baik di pagi hari maupun sore hari. Minimal karena pagi adalah start untuk memulai hari, dan malam juga pergantian kondisi. Di situ ada persimpangan untuk kita memeriksa keadaan kita minimal 12 jam. Apa yang diperiksa? Hal hafizat hududallahi ta'ala, apakah kita sudah menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, au ta'addat, atau justru melanggarnya. Apakah sudah menegakkan apa yang Allah perintahkan berupa menjaga pandangan. Maka salah satu dosa yang terberat memang dari mata. Makanya ada banyak orang yang buta itu justru basirahnya lebih jelas. Kemudian juga Syekh Abdul Rahman Siddiq ada namanya istighfar 10. Di antaranya beliau menuliskan astaghfirullahalazim min kulli basarin wa atubu ilaih. Aku mohon kepada Allah ampunan dari setiap pandangan. Wa hifdzil lisan, dan menjaga lisan. Di istighfarnya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, beliau menuliskan wa astaghfirullahalazim min kulli lisanin wa atubu ilaih. Wal udhun, telinga. Di istighfar beliau juga dituliskan wa astaghfirullah min kulli sam'in, uzun mendengar.
wal qalb dan hati, ala wajhil ikhlas, dengan jalan ikhlas. Jadi ikhlas ini terbagi tiga. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas sesudah beramal. Kalau tiga ini luput salah satunya, maka gagal suatu amal. Ketika amal sebelum dilakukan, ikhlas sebelum beramal. Belum ikhlas itu gagal amalnya. Ketika melakukan tidak ikhlas, gagal lagi. Kalau sebelum sudah ikhlas, ketika beramal sudah ikhlas, tapi tiba-tiba setelah melakukan lepas ikhlasnya, diceritakan sama orang lain atau bagaimana, setelah beramal justru tidak ikhlas, batal juga. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas sesudah beramal. Fa'in ra'a jarahatan, sekiranya ia melihat jarahatan, satu anggota tubuhnya, min jawarihihi, di antara banyak anggota tubuhnya, ata'at, telah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, syakarallaha taala, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yara nafsahu ahlan lidzalika, dan janganlah dia melihat dirinya sebagai orang yang ahli taat dengan sebab perkara itu. Jadi ketika pagi hari setelah melewati malam, ataupun sore hari setelah melewati panjangnya siang, ketika kita mendapati anggota tubuh kita telah berbuat ketaatan, maka jangan sampai timbul menjadi orang yang merasa ahli dalam ketaatan, tetapi cukup hanya disyukuri. Wa in ra'a talattaqat, wa in ra'aha, dan sekiranya dia melihat anggota tubuhnya talattaqat, berlumuran, bima'siyatin, dengan suatu maksiat, minal ma'asi, daripada banyaknya macam maksiat, akhadha fin nadami wal istighfar, hendaklah dia menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan, malam itu pendek, jangan engkau persingkat dengan tidur. Maka Imam Syafi'i membagi malam itu tiga: sepertiga buat ibadah, sepertiga buat ilmu, dan sepertiga buat istirahat. Jadi kalau malam 12 jam, berarti 4 jam buat ibadah, 4 jam buat ilmu, dan 4 jam buat istirahat. Jadi standar Imam Syafi'i seperti itu. Tapi mau lebih luas lagi, Imam Ghazali standarnya 24 jam. Jadi 24 jam itu dibagi 3. Kalau 24 jam dibagi 3, 8 kali 3, 24. Ini kata Imam Ghazali, jangan sampai lebih dari 8 jam kita tidur. Seandainya umur kita ini 60 tahun, sekiranya kita tuh tidur 8 jam aja sehari, 60 tahun hidup kita itu cuman 40 tahun aja lagi. Soalnya sepertiganya hilang, mati. Ada istilah keadaan yang tidak ada aktivitas atau tidak menghasilkan itu dikatakan mati. Sehingga kalau tidur tidak membawa manfaat, sepertiga dari umur kita, kalau misalkan 8 jam, umur 60 itu pada hakikatnya umurnya hanya 40 tahun hidup. Itu baru yang isinya tidur, belum lagi ibadahnya yang tadi kan sepertiga 8 jam tidur, yang 8 jam ilmu, 8 jam ibadah, itu belum tentu betul-betul ilmu dan betul-betul ibadah. Akhirnya kalau mau dihitung hidup kita ini, kalau 60 tahun, bisa jadi orang yang hidupnya 60 tahun tuh cuman ada 20 tahun sebenarnya, atau berapa umurnya. Maka dari itu ulama mensiasati ini, memanfaatkan waktu.
Wa in ra'aha talattakhat. Tadi ketika dia melihat tubuhnya telah berlumuran dengan maksiat, maka hendaknya dia menyesal. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, sholat 5 waktu itu bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari. Maka Rasulullah menanya, bagaimana tidak tubuh kita akan bersih jika kita mandi 5 kali sehari, mulai dari subuh sampai zuhur. Jadi ketika zuhur itu diingat-ingat dari subuh tadi sampai zuhur nih apa dosanya, setidaknya seperti itu. Setelah zuhur ke asar, apa tadi waktu asar ini, setelah zuhur itu kesalahan apa yang kira-kira telah dilakukan, maka di waktu setelah sholat itu minta ampun. Asar sampai maghrib demikian. Makanya juga ada namanya sholat awabin. Sholat duha itu ada yang mengatakan juga termasuk istilahnya awabin, karena awabin itu istilahnya awab, kembali mengingat Allah. Karena waktu subuh sampai zuhur kan panjang, sehingga Allah buat syariat sunnah duha biar tidak terlena dengan waktu panjang itu, diisi dengan ibadah. Jadi kalau tak ada kewajiban ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, kebanyakan betul kita itu lupa sama Allah. Jadi setidaknya ada pos-pos untuk kita itu bisa lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sekali sehari, mungkin banyak lalainya, pas sholat itulah yang ingatnya. Dan ketika sholat, hendaknya juga setelah salam berniat, ya Allah, setelah ini mudah-mudahan sampai ke, kalau isya tadi sampai ke subuh nanti, berniat nanti subuh ingin mengerjakan sholat di awal waktu berjamaah, walaupun luput pahala tetap dapat. Karena kata ulama dalam hadis arba'in juga, Imam Nawawi menulis hadis Nabi, siapa yang berniat kebaikan dia sudah dicatat 1 kebaikan, kalau melakukan dilipat gandakan 10. Tapi kalau berniat melakukan kejahatan belum dicatat kecuali dia melakukan. Jadi kalau dia itu melakukan kesalahan itu dosanya cuma 1. Tapi kalau berniat jelek, tak jadi melakukan, bahkan dia dicatat kebaikan. Itu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berniat, ada istilah hidup menunggu mati, dan kemudian sholat, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari hanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi jangan sampai terbalik, hidup hanya untuk menunggu mati. Maka setiap hidup ini bagaimana keadaannya nanti mati itu enak. Yang kedua, kerja yang kita lakukan sehari-hari hanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi jangan sampai terbalik, sibuk kerja malah melalaikan waktu. Ulama dulu ada yang dia ini jualan, kemudian masjid dah bunyi. Nah, kebiasaan beliau ini selalu setiap hari itu ketika azan dia sudah di masjid. Cuman kebetulan waktu itu ada pelanggan dia itu datang, udah masa-masanya dekat waktu sholat. Akhirnya digesak-gesaknya lah pelanggan ini, mau cari apa. Sampai kemudian udah hampir dekat waktu, belum azan. Mana barangnya? Udah ketemu barangnya, langsung dihempas di depan orang itu. Ini gara-gara ini aku terlambat ke masjid. Padahal rupanya habis itu beliau datang ke masjid bukan terlambat, masih bisa qobliyah. Tapi kebiasaan beliau itu sudah datang waktu azan orang di masjid, beliau sudah di masjid. Saking seperti itu. Ada kebiasaan mereka itu yang mengatakan ketika pas cangkul orang azan lagi di atas cangkulnya, biasanya orang cangkul turun cangkul, ini dengar azan buangnya ke belakang. Alasannya kenapa? Dengar azan, kalau masih dicangkul berarti melanjutkan pekerjaan, tak ada lagi. Bagi kebiasaan mereka ketika azan tak ada aktivitas kecuali memenuhi azan. Maka ulama mengatakan
keberkahan mereka itu diantaranya orang-orang talim seperti itu, katanya mereka tuh cuman punya toko kecil tapi bisa menghidupi keluarganya, anak-anaknya disekolahkan, bahkan sampai menikahkan anak mereka, bahkan ada yang menghajikan, mengumrohkan keluarganya. Itu sisi keberkahan. Dan kita juga menyaksikan ada orang di Sungai Luar itu dia itu cuman biasa aja orangnya, kalau bahasanya tuh ambil upah cuman, tapi 5 waktu nih pokoknya orangnya tuh pasti ada. Yang lain belum datang dia udah datang, tapi hidupnya tuh enak, padahal orangnya ambil upah lah bahasanya cuman itu, tapi istiqomah luar biasa di masjid itu, istiqomah. Sebelum waktu pokoknya orang azan beliau udah ke masjid, paling lambat tak pernah masuk, paling lambat mungkin ketinggalan qobliyah, paling seperti itu. Dan kelihatan keberkahan orang yang mengamalkan menjaga sholat itu. Summa yashkurullaha ta'ala, kemudian tadi sekiranya dia melihat keadaan dirinya berlumuran dengan maksiat, maka hendaklah dia menyesal dan bertaubat. Summa yashkurullaha ta'ala idza lam yaqdir alaihi aksar min tilkal ma'siyah, kemudian hendaknya dia bersyukur kepada Allah idza lam yaqdir alaihi, karena Allah tidak mentakdirkan atasnya aksar min tilkal ma'siyah, lebih banyak daripada maksiat yang telah dia lakukan. Kalau misalkan tadi udah bertaubat, menyesal, maka kemudian bersyukur lagi kepada Allah, untung maksiatnya tidak lebih banyak. Sampai sini aja udah disadarkan kepada Allah, udah Allah sadarkan untuk kita bisa bertaubat. Maka itu perlu disyukuri, karena mau bagaimanapun ketika orang yang sudah terlanjur maksiat kemudian dia benar-benar bertaubat, maka dia dibersihkan. At-taib minadz-dzamb kaman la dzambalas, orang yang bertaubat dari dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Dan syaitan hanya menggoda. Kalau orang yang maksiat terulang lagi, maksiat terulang lagi, maksiat terulang lagi, itu terkadang akan timbul di hati yang merupakan bisikan syaitan, sudah jangan bertaubat lagi, terlaluan dah, keterlaluan, terlalu banyak dosa, kada diterima lagi taubatmu, sehingga orang ini putus asa. Padahal tidak ada putus asa. Kalau putus asa itulah kemenangan syaitan. Jadi biarlah kita itu terus-terusan sampai merasa seolah-olah bosan bertaubat, padahal tak ada bosannya bertaubat. Biarlah taubat itu terulang terus sampai maksiatnya yang kita tuh bosan. Walam yubtala jawarihahu allati asad bil amrad, dan Allah tidak menyiksa anggota tubuhnya dengan yang bermaksiat dengan penyakit. Ya, pada hakikatnya orang yang bermaksiat itu berhak untuk mendapatkan bala dari Allah, untuk mendapatkan siksaan dari Allah, tetapi Allah menangguhkan itu. Misalkan melihat yang tidak baik, Allah buat sakit mata, kan tidak. Allah buat luka, wal jarahat, luka, wad damamil, bisul, wal quruh, dan borok. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala bihi, karena sesungguhnya setiap anggota tubuh itu berhak turun bala dengan sebab perbuatan maksiat. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian, kata pengarang. Ulama mengatakan ketika kita itu sering terjatuh kepada maksiat, ada obatnya. Nah, dengan obat ini semoga mau berhenti maksiat. Jadi ada 5 hal. Pertama, Allah menawarkan silahkan lakukan maksiat, tapi jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
boleh maksiat tapi jangan tinggal lagi di bumi, cari tempat lain. Maka kata ulama, kalau bisa cari tempat lain silahkan lakukan maksiat. Yang kedua, kalau tidak mampu ada pilihan kedua, wala ya'kul min rizqillahi ta'ala. Yang kedua, jangan dia makan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya orang ini tinggal di rumah orang, dikasih tempat tinggal. Nah, jangan membuat hal-hal yang mengecewakan tuan rumah. Yang kedua, dimakani lagi. Jadi kata Allah, silahkan buat maksiat tapi jangan lagi hidup dengan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hanya tinggal di rumah orang, dimakani, masih buat kurang ajar. Kemudian yang ketiga, ketika tidak mampu ada pilihan ketiga. Boleh maksiat kata Allah, silahkan tapi jangan sampai aku lihat. Tinggal di rumah orang, dimakani tuan rumah, berkelakuan di hadapan tuan rumahnya. Kalau ini tidak juga, ada lagi pilihan keempat. Silahkan lakukan maksiat, silahkan tinggal di bumi Allah, silahkan makan rezeki Allah, silahkan lakukan maksiat walaupun Allah lihat. Tapi yang keempat boleh maksiat kalau yang keempat ini bisa, yaitu ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa, bilang kepada malaikat Israel, tunggu dulu, saya ingin bertaubat. Ketika kita mampu seperti itu, kata ulama, silahkan maksiat. Yang kelima, pilihan terakhir. Yang kelima, kalau tidak mampu seperti itu, pilihan kelima, silahkan maksiat. Tapi nanti ketika di akhirat malaikat menangkap kita untuk dibawa ke neraka, kita kabur, lari ke surga. Maka kata ulama, kalau bisa kita tuh lari dari tangkapan malaikat, kita kabur ke surga, silahkan buat maksiat. Kemudian lanjutannya, walzimit taubah wa bughdid dunya taba'an lillahi ta'ala. Dan mulazamah, istiqomahlah bertaubat, wa bughdid dunya, dan jangan mencintai dunia. Taba'an lillahi ta'ala, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha, karena sungguhnya Allah tidak lagi memandang kepada dunia, munzu khalaqaha, sejak khalaqa fil madi, sejak Allah telah menciptakan dunia. Jadi Allah ciptakan dunia, setelah selesai penciptaan dunia, Allah tidak pernah lagi memandang dunia. Syiddati bughdihi laha, karena sangat murkanya Allah kepada dunia. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan dunia sedangkan Allah tidak memandang lagi pada dunia? Contohnya kayak orang buat polisi tidur. Siapa yang buat polisi tidur? Pekerja jalan mungkin. Siapa yang nyuruh? Polisi. Tapi polisi tidur tuh yang buat tak peduli lagi. Polisi pun kalau bisa ngelak. Setiap orang ngelak. Cuman buat aja. Tapi membuat itu ada maksud, ada tujuan. Jadi Allah memang menciptakan dunia, tapi Allah tidak lagi memandang kepada dunia, karena Allah tidak suka kepada dunia. Polisi tidur emang diciptakan, bahkan yang buat polisi tidur pun menghindar dari polisi tidur, mengalihi jalan, rusak kelahar depan motor tuh gara-gara melanggar polisi tidur. Wa fil hadis hubbul mal wasyaraf yumbitani nifaq fil qalbi. Cinta harta dan kemuliaan akan menimbulkan kemunafikan dalam hati. Kama yunbitul ma'ul bakal, sebagaimana air yang menumbuhkan al-bakal. Al-bakal di sini kullu nabatin akhdarat bihil ard, setiap tumbuhan yang menghijaui permukaan bumi. Jadi cinta harta dan kemuliaan itu akan menimbulkan kemunafikan, sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan yang hijau di permukaan bumi.
Waqad kana Abu Abdullah Sufyan ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul, berkata, "Lau anna 'abdan 'abadallaha ta'ala bi jami'il ma'murat," sekiranya seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang Allah perintahkan, illa annahu yuhibbud dunya, tetapi dia cinta kepada dunia, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah ala ru'usil jami', maka akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan kumpulan para makhluk. Ada seruan, ala inna hadza fulan bin fulan qad ahabba ma abghadal haqqa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ini si fulan bin fulan, dia telah mencintai apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Fayakadu lahmu wajhi yaskut, maka ketika itu hampir saja daging di wajahnya itu berjatuhan. Wal muradu bid dunya, apa yang disebut dengan dunia di sini dijelaskan, wal muradu bid dunya, dan yang dimaksud dengan dunia adalah mazada 'alal hajati syar'iyyah, sesuatu yang melebihi hajat syar'i. Jadi sesuatu yang melebihi hajat syar'i itu dikatakan dunia. Wa kana Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin rahimahullah taala, Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin yaqul, berkata, "Lau zakkaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan la ya'ba'al haqqu ta'ala bihi wa huwa yusakinu dunya biqalbih." Sekiranya kamu menganggap suci seseorang, menganggap orang ini mulia, menganggap seseorang itu tidak punya dosa, ja'altumuhu siddiqan, sehingga kamu menjadikan dia sebagai teman, orang yang dapat dipercaya, la ya'ba'ul haq ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah peduli dengan hal itu, wa huwa yusakinud dunya biqalbih, sekiranya dia menyimpan dunia di hatinya. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada Abul Hasan Ali Al-Muzayyin ini, fa idza sakanha li ajli ikhwanihi wa iyalihi wa ghairihim minal mulazamati liyunfiqaha alaihim, maka apabila bagaimana keadaannya ketika dia itu mencintai dunia, menyimpan dunia di hatinya, cuman karena ada suatu tujuan. Tujuannya adalah karena saudara, karena keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang mana dia itu harus menafkahi mereka. Maka beliau menjawab, faqala da'auna min hadhil zalaqat, semoga kami terhindar dari ketergelinciran ini. Wallah ma halaka man halak, demi Allah tidaklah celaka orang yang celaka, min ahli tariq, daripada ahli tarikat atau orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa min halawatil ghina, kecuali disebabkan karena dia merasa manisnya kaya harta. Wallah alladzi la ilaha illahu, demi Allah tiada Tuhan selain dia, inni la a'rifu man yadkhulu alaihi aradud dunya wa yaqsimuhu ala huquqillahi ta'ala fayasiru dzalika ma'a bara'ati sahati hijaban qati'an lahu 'anillahi ta'ala. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya aku sangat mengetahui orang yang kemasukan cinta dunia dalam hatinya, kemudian walaupun dia membagi-bagikan apa yang sudah dia miliki, maka bersamaan dengan itu tetap akan menjadi hijab yang akan memutuskan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat kata-katanya. Jadi kata beliau, kalau orang kaya misalkan kemudian mengeluarkan zakatnya, kemudian menafkahi keluarganya, saudaranya, dan orang-orang yang membutuhkan, sampai semua sudah disalurkan, tetapi masih ada rasa senang, rasa enak dengan harta itu, akhirnya karena sudah sudah bisa menyalurkan harta itu, kemudian sisa dari harta itu ya tetap bakal menghijab dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq ketika akan hijrah,
itu habis-habisan hartanya sampai Rasulullah berkata, apalagi yang tersisa? Kata beliau, tidak ada lagi kecuali Allah dan Rasulnya. Karena memang perkaranya ini kalau sudah cinta itu susah. Kemudian wakana Sidi Abul Hasan Asyadzili, Sidi Abul Hasan Asyadzili rahimahullah taala berkata, jadi Sidi Abul Hasan Asyadzili ini punya murid Sidi Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Sidi Abul Abbas Al-Mursi ini punya murid yang kita paling kenal. Pertama Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang kedua Syekh Syarafuddin Abu Abdullah Al-Busiri, Imam Busiri. Jadi Imam Abul Hasan Asyadzili ini tingkatan ketiga. Abul Hasan Asyadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini punya murid yang sangat terkenal, Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan Imam Busiri. Nah, beliau mengatakan, la yataraqqa murid qad illa in sahhat lahu mahabbatul haq ta'ala. Tidak akan naik seorang murid, seorang yang menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan naik derajatnya sama sekali illa in sahhat lahu mahabbatul haq, kecuali jika sudah benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbul haq ta'ala hatta yabghadha dunya wa ahlaha, dan dia tidak akan cinta kepada Allah dengan benar sampai dia membenci dunia dan ahlud dunya. Wa yazhudu fi na'imid darain, dan dia berlaku zuhud pada hal demikian. Mungkin sampai di sini saja yang kita bacakan. Jadi kesimpulan dari ini semua, pengarang kitab ini dari awal pembahasan taubat ini sangat luas dan kita hanya membacakan apa yang ditulis beliau, kita tidak banyak menjelaskan. Intinya memeriksa dari awal tadi, setiap pagi dan sore seorang harus memeriksa bagaimana keadaan zahir batinnya. Sampai Habib Taufik As-Segaf pernah mengatakan, kalau kita itu seorang orang tua ketika anaknya tidak makan khawatir, kata beliau. Khawatir itu nak makan, nak, khawatir sehari misalkan anaknya tidak makan, karena merasa bahayanya ini bakal terjadi luar biasa. Tapi kita tidak pernah, kata beliau, khawatir kalau anak kita itu tidak ngaji, tidak belajar dengan baik, dibiarkan begitu saja. Padahal dia butuh keadaan gimana dunianya selamat, akhiratnya selamat dengan ilmu itu. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahkan bisa mengamalkan apa yang disampaikan wasiat-wasiat ulama dalam kitab ini. Ala hadiniya wa kulli man wa bi aslafuna shalihan fi misli hadhil munasabah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأهل بيتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا ملين القلوب لين قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم